Hai guys, kembali lagi bersama saya, Mawini Simamora. Saya merupakan salah satu mahasiswi pendidikan sejarah dari Universitas Medan. Video ini merupakan salah satu tugas dari kewirausahaan yang dipandu oleh Bapak Ricu Sidik MPD. Pada video kali ini kita akan membahas tentang membangun mindset entrepreneurship. Baiklah teman-teman, langsung saja kita akan membahas yang pertama, yaitu transformasi kewirausahaan. Mengenal transformasi kewirausahaan ada 4, yaitu yang pertama, transformasi pola pikir dan juga paradigma, yang kedua, transformasi cara pikir, yang ketiga, transformasi entrepreneurial, yang keempat, transformasi internasional. Kemudian, bagaimana cara membentuk visi dari seorang pebisnis? Ada 4, yaitu sadar hidup melalui usaha dan berdoa. Yang kedua, sadar diri dengan cara rendah hati dan memiliki keyakinan yang teguh. Yang ketiga, bungkam mitos dengan cara hilangkan semua keraguan tentang sisi negatif dari memulai suatu usaha. Yang keempat, raih pandangan baru. Bagaimana caranya? Yaitu dengan membangun inovasi dan kreasi yang belum pernah ada. Kemudian bagaimana cara mengatasi ketakutan dalam berwirausaha? Ada 3 teman-teman. Yang pertama, dengan meningkatkan kekuatan dan kemampuan Anda untuk mengatasi risiko yang akan terjadi. Yang kedua, mulailah dari risiko yang paling kecil sampai yang paling besar. Kemudian, sampai batas mana kekuatan dan kemampuan Anda yang bisa Anda tanggulangi. Yang terakhir, manusia tetaplah manusia. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang pola pikir kewirausahaan. Ada cara membentuk pola pikir kewirausahaan. Yang pertama, rajin dan bersemangat dalam mencari peluang baru. Yang kedua, mengejar peluang dengan disiplin yang ketat. Yang ketiga, wirausahawan hanya mengejar semua peluang yang baik dan menghindar mengejar semua peluang yang tak pandang bulu. Yang keempat, wirausahawan berfokus pada tindakan adaptif. Yang kelima, wirausahawan melibatkan dan memanfaatkan orang-orang yang ada di sekitarnya, baik dalam organisasi maupun di luar organisasi. Kemudian, apa pentingnya membangun mindset positif itu? Yang pertama, mindset positif merupakan suatu bentuk rasa percaya diri pada kualitas diri yang Anda miliki. Yang kedua, mindset positif itu membuat Anda lebih fokus dalam mencapai tujuan. Dan yang terakhir, mindset positif membangun Anda mencapai suatu kesuksesan. Dengan kata lain, mindset positif adalah kunci dari kesuksesan. Yang ketiga, inovasi dan kreativitas. Ada dasar-dasar pemikiran kreatif. Apa itu kegunaan pola pikir yang kreatif? Ada 4. Yang pertama, menemukan gagasan, ide, peluang, dan inspirasi baru. Yang kedua, kreatif dapat mengubah masalah atau kesulitan dan kegagalan menjadi sebuah pemikiran yang cemerlang untuk langkah selanjutnya. Yang ketiga, kreatif menemukan solusi yang inovatif. Dan yang terakhir, kreatif mampu menemukan suatu kejadian yang belum pernah dialami. Kemudian yang bagian B, kreativitas adalah kunci dari suatu kesuksesan dalam berbisnis. Apa itu kreativitas? Yang pertama, bukanlah semata-mata memecahkan masalah, tetapi mampu menciptakan sesuatu yang lebih baik. Orisinil, pemecahan masalahnya yang kreatif. Yang kedua, kreativitas itu merupakan cara mengoptimalkan dan menggunakan pengetahuan untuk mengatasi masalah yang belum ada jawaban yang pasti. Yang ketiga, kreativitas merupakan kemampuan utama dan menjadi dasar kewirausahaan yang sukses. Yang keempat, kreativitas merupakan cara untuk menghasilkan kesuksesan dengan penciptaan gagasan serta memunculkan sebuah inspirasi yang brilian. Teman-teman, di sini ada beberapa sumber yang dapat mendorong terjadinya inovasi. Yang pertama, perbedaan antara permintaan dan juga penawaran. Yang kedua, penciptaan permintaan karena kecenderungan atau sebuah tren. Yang ketiga, adanya perubahan, baik itu perubahan ekonomi, teknologi, sosial, dan lain sebagainya. Yang keempat, masalah yang belum terpecahkan dalam jangka waktu yang lama. Yang kelima, inovasi yang ditujukan untuk mengganti inovasi produknya sendiri. Kemudian yang keempat, bagaimana mengenal potensi diri? Ada beberapa potensi diri seorang wirausaha, yaitu yang pertama, percaya diri. Jadi, seorang wirausaha harus memiliki sikap yang percaya diri. Yang kedua, berorientasi kepada tugas dan hasil. Artinya, seorang wirausahaan harus bertanggung jawab. Yang ketiga, berani mengambil risiko. Yang keempat,
memiliki jiwa kepemimpinan, kemudian mempunyai sikap yang orisinil, kemudian yang keenam berorientasi ke masa depan dan bersikap profesional. Yang kelima, motivasi berprestasi. Ada beberapa motivasi berprestasi dengan ciri-ciri yang pertama, menyukai situasi yang menuntut tanggung jawab pribadi atas hasil-hasilnya bukan atas dasar keuntungan. Yang kedua, memilih tujuan yang realistis tetapi menantang dari tujuan. Yang ketiga, senang bekerja sendirian, bersaing dan untuk menggulungi orang lain dalam mengerjakan tugas. Yang keempat adalah mampu menunjukkan pemuasan keinginannya demi masa depan yang lebih baik. Bagian B ada beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi dalam suatu perusahaan. Ada dua, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern ada 4, yaitu kemampuan, kebutuhan, minat, dan harapan keyakinan. Lalu, faktor eksternnya yaitu yang pertama, situasional dan lingkungan. Ada aspek-aspek motivasi berprestasi. Yang pertama, harapan untuk sukses atau berhasil dan juga ketakutan akan kegagalan. Yang kedua, seseorang yang memiliki ketakutan akan kegagalan yang lebih besar daripada harapan untuk berhasil dikelompokkan ke dalam mereka yang memiliki motivasi berprestasi yang rendah. Baiklah teman-teman, dari pembahasan tadi dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa mindset itu merupakan suatu sekumpulan kepercayaan yang mempengaruhi sikap seseorang atau suatu cara berpikir yang menentukan perilaku, pandangan, sikap, dan masa depan seseorang. Mindset positif merupakan suatu bentuk rasa percaya diri pada kualitas diri yang Anda miliki. Yakin dengan potensi yang Anda miliki merupakan modal awal Anda untuk membangun suatu motivasi dalam hidup Anda. Baiklah teman-teman, semoga materi kita hari ini dapat membangkitkan semangat kita semua untuk memulai hal-hal baru dalam berwirausaha. Saya Mawin Sumamora, mohon maaf jika terjadi suatu kesalahan. Sampai jumpa.